Sampai dia tuh beliin gue pulsa, men. Beliin pulsa 5.000. Terus waktu pagi-pagi dia jawab, kok kamu nggak balas pesan aku semalam? Aku nggak ada pulsa. Terus dia tunjukin, coba cek. Lah iya ya, kamu beliin aku pulsa, gila-gila. Jadi aku nggak tahu, jadi aku nggak balas pesan kamu. Hai, balik lagi sama gue Zul. Di sini gue jadi Panjul di Love Story. Dan kali ini kita akan bicara tentang all about love. Sebenarnya kalau bicara cinta gue tuh kayak paling cemen gitu ya, karena gue paling tidak berpengalaman tentang cinta gitu. Mantan gue cuman 2. Jadi kayak nggak ada ceritanya, itu 2 juga cuma bentar-bentar doang. Jadi susah ya. Gue tuh kayak susah banget nemuin orang yang pas gitu dengan kisah cinta gue gitu. Padahal dulu waktu TK ya, TK udah suka-sukaan sama orang gitu. Kenapa gedenya tuh nggak ada yang mau gitu. Jadi kalau masalah cinta kita bahas dari TK gitu ya. What? Di TK, SD tuh dulu sempet suka-sukaan sama, ini cinta bener-bener monyet sih. Suka-sukaan sama ada dulu namanya Nukmah. Masih inget kan? Karena itu kita belajar bareng, segala macam bareng. Terus tapi kita berdua tuh kayak pasti dicie-ciein sama temen-temen sekelas gitu kan. Terus ya udah suka-sukaan. Waktu SD itu tuh zamannya belum ada HP, belum ada apa. Kita surat-suratan aja, kita saling kirim. Tapi akhirnya aku ngirim surat itu nembak dia. Terus dia bales, diterima sama dia. Terus besoknya dia bilang ke gue, kalau gini, kayak kita nggak jadi ya. Nggak jadi apa? Nggak jadi pacaran. Jadi nggak tahu itu jadi mantan atau tidak, kayak cuman semalam doang terus nggak jadi pacaran ya. Iya gitu. Ternyata sebulan setelah itu dia pacaran sama anak kelas lain yang notabene lebih pinter, lebih putih, lebih cakep. Jadi kayak berarti kamu selama ini cuman menyanyiakan aku doang ya. Enggak sih, itu anak kecil. Jadi kayak oke, itu masalah, itu cinta yang pertama. Suka orang yang kedua waktu SMP. Jadi dulu aku tuh SMP-nya di SMP Negeri 2 Jepara. Which is di Jepara itu aku kan tinggal di Bangsri, di kampungnya. Nah, SMP 2 Jepara itu di kotanya. Jadi aku anak kampung yang ke kota gitu untuk sekolah. Jadi insecure juga, jadi nggak berani deketin cewek dan nggak berani untuk nge-text cewek, untuk chattingan segala macam nggak ada gitu. Sempet suka sama salah satu cewek itu. Dia cantik, orang biasa gitu, rambutnya panjang bergelombang, kelas 2. Ternyata sahabat aku juga suka dia. Dan sahabat aku lebih kaya, lebih ganteng, lebih putih. Jadilah mereka pacaran. Dan yang menulis suratnya aku, guys. Jadi kayak cinta ini tuh apa gitu. Akhirnya aku pacaran kapan ya? SMA. Akhirnya di SMA aku di SMA Negeri 1 Jepara, itu tetap di kota Jepara gitu. SMA tuh aku suka sama teman sekelas aku. Pertamanya aku nembak, terus dia bilang enggak. Kenapa nih enggak gitu kan? Tapi ya udahlah, aku menerima karena udah kebiasaan ditolak sama cewek kayak. Bro, you tripping. Oke, nggak apa-apa, ditolak lagi. Oke, jomblo lagi, Valentine nggak ada yang ngasih coklat. Oke. Ternyata dia ngomong sama temennya kalau ternyata dia tuh mau, cuman dia kayak masih ragu. Dan akhirnya si temennya bilang ke aku, lu tembak lagi dong. Dia kayak mau deh sekarang. Kayak akhirnya aku tembak lagi dah tuh. Tembak lagi. Dia mau, akhirnya kita pacaran. Pacar pertama di kelas 2 SMA. Oke, di situ pacaran. Tapi itu waktu itu masih HP biasa ya, belum zaman HP yang canggih kayak WhatsApp segala macam, BBM tuh belum. Jadi sering SMS-an doang. Dan aku tuh orangnya karena uang saku aku dikit ya, jadi kayak kadang pulsa tuh sering habis. Ngerti gak sih? Jadi dia sering kayak, kok kamu nggak balas pesen aku sih gini-gini. Pulsa aku habis. Serius, pulsa aku habis. Cek, nggak ada kan tuh, nggak ada pulsanya kan. Oke, udah. Terus aku tuh sering banget tidur cepet, jam 8 gitu, jam 7 aku tidur cepet. Jadi kayak sering lupa ngabarin dia kalau udah tidur duluan segala macam. Sampai dia tuh beliin gue pulsa, men. Beliin pulsa 5.000. Terus waktu pagi-pagi dia jawab, kok kamu nggak balas pesan aku semalam? Aku nggak ada pulsa. Terus dia tunjukin, coba cek.
Iya ya, kamu beliin aku pulsa gila-gila. Jadi kayak, aku nggak tahu, jadi aku nggak balas pesan kamu. Ya udah, habis itu karena aku kurang perhatian segala macem, kita putus lah guys. Itu cuma 4 bulan, apa 3,5 bulan itu kita putus. Nah dari situ kayak udah fokus untuk kelas 3 ujian segala macam. Nggak suka sama siapa-siapa, nggak ada yang mau juga. Akhirnya lulus SMA ke Jakarta, makin nggak ada duit kan ya, mau deketin siapa kayak apa buat makanan yang susah gitu. Ya udah, jadi nggak ada kisah cinta apa lama gitu. Akhirnya kan gue sering lomba-lomba model juga tuh. Ketemu salah satu cewek dari Kalimantan, dari Pontianak, cantik banget. Terus dia bilang ke temannya gitu kalau dia suka sama gue. Jadi kan karena banyak cewek yang nolak gue, akhirnya gue tuh kayak kalau dia nggak suka gue malas deketin gitu kan. Nah ini kayak dia ngasih sinyal-sinyal gitu, akhirnya gue deketin, kita chattingan segala macem. Akhirnya dia suka juga sama gue dan gue juga suka juga sama dia gitu. Udah deket-deket, tapi kita belum pacaran. Tapi kita terhentikan itu semua chattingan saling kasih perhatian karena kita beda agama guys. Jadi ada aja kalau ada yang mau itu beda agama, jadi kan susah ya. Yaudah akhirnya kayak aku yang bilang kayak percuma deh, aku tuh walaupun dulu masih muda tuh pikirannya panjang gitu. Ntar kalau dilanjut makin suka makin cinta, kalau kita nggak bisa nikah buat apa gitu kan. Belum ntar ngelawan orang tua segala macam, dan orang tua aku tuh kayak islami banget kan, jadi kayak susah untuk nikah yang beda agama dan menjalin hubungan sama yang beda agama. Jadi akhirnya aku bilang kayak kita percuma, kita dekat-dekat gini doang tapi kita nggak ada apa-apa. Udah kita lost contact segala macem, kita nggak hubungan lagi, tapi masih kayak ya sekali gitu lah nanya kabar segala macem. Dia pun akhirnya 2 tahun kemudian pindah ke Jakarta dan kita sempat ketemu doang gitu, makan doang, tapi tetap tidak ada hubungan karena buat apa gitu menurut gue gitu sih. Akhirnya di suatu project sinetron aku bertemu seseorang yang cantik, blasteran ya guys. Beda agama lagi sih, cuman ya akhirnya kita gini, gue bilang waktu deket-deket sama dia ya kayak kita mau santai aja ya, gue udah umur segini gue mau nikah, jadi gue mau pacaran lah, kita santai aja ya, saling ngasih perhatian aja gitu ya gitu. Dia juga oke. Terus tapi akhirnya makin lama makin nyaman, makin lama nyaman. Terus kan dia culture-nya bule ya, terus kayak nggak ada kata pacaran gitu sama dia tuh. Kayak waktu itu sempat bilang kita nggak pacaran, gue bilang gitu kan. Terus dia kayak lah menurutmu kita nggak pacaran kan, kita udah pacaran dong. Oh ya udah deh pacaran, gue gitu doang. Oke kita pacaran gitu. Dia sudah punya pacar. Tapi anehnya lagi beberapa minggu kemudian dia bilang kayak dia kan tahu kalau aku udah umur segini terus pengennya sama yang serius kan untuk nikah segala macam. Terus bilang kayak kita udahan deh karena kamu lebih kamu tuh harus udah nikah, kamu harus nyari pacar sama yang seagama karena aku nggak bisa ngikutin agama kamu. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, aku juga nggak bisa maksa kamu. Jadi kan dari awal kita juga pengennya kayak santai aja gitu. Oke, ternyata guys dia minta udahan sama aku karena dia sudah sama temanku. Ini beneran. Tapi ini bukan salah temen gue ya, karena temen gue nggak tahu sama hubungan kita karena kita beda agama segala macam. Terus itu kalau syuting dianterin sama bokapnya, jadi dia bilang kita diem aja ya pacarannya. Oh ya udah, jadi nggak ada yang tahu kita pacaran gitu. Ya udah, terus waktu jadi pas udah kelar gitu segala macam, gue sempat deket sama cewek lain kayak buat manas-manasin doang. Dia marah-marah tuh kan. Dia marah-marah, besoknya aku kan ya udah aku nggak deket lagi sama yang lain. Padahal itu udah putus ya. Besoknya dia ke mobil si cowok itu, notabene adalah teman aku sendiri gitu. Gila ya, wah gue dibohongin. Tapi kayak ya udah ya guys ya, jadi kisah cinta gue tuh kayak suram. Jadi gue kayak aduh malas banget kalau ngomongin soal cinta. Dan gue sekarang ini lagi bener-bener nggak mau cari pacar segala macam karena gue capek ditolak gitu. Deketin cewek udah traktir, ngerti nggak sih, nonton makan nggak berhasil, deketin cewek lagi nggak berhasil. Kayak udah lagi sekarang lagi bener-bener santai menikmati hidup dengan kesendirian karena ya cinta dengan diri sendiri dulu deh sebelum mikirin ke cinta yang lain. Oke, thank you banget udah ngikutin cerita love story gue yang absurd ini dan menyedihkan, tapi thank you banget. Ini cuman buat pengalaman buat kalian juga ya, hati-hati dalam memilih pasangan. Oke, thank you so much, dadah.